Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kembali beribadah, memuji dan mengucap syukur atas anugerah berkat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan memasuki ibadah minggu kita tanggal 24 Januari 2021. Kita akan rasakan kasih dari sorga memenuhi setiap hati kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, buat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Silakan sidang Jumat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetaplah percaya akan mukjizat-Nya dalam hidupmu. Tetaplah percaya akan penyertaan-Nya yang terus Dia kerjakan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turunlah atau saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap perbuatan-Mu, untuk setiap damai sejahtera yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap hati kami Tuhan, berkati setiap pujian dan doa kami. Dan kami percaya Bapa, di dalam nama-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang menderita Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Ada sukacita, ada berkat melimpah terjadi dalam hidup kami pada saat ini Bapa.
Kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa lagi di ibadah online pada minggu pagi hari ini. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk pagi hari ini kita mau sama-sama kembali memuji Tuhan. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Engkaulah Allah yang setia. Sebab dengan apa kan kami balas kasih-Mu Tuhan, selain puji dan sembah-Mu. Engkaulah harapan kami. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Katakan, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa
memuji-Mu Tuhan. Hanya pujian dan penyembahan yang saat ini dapat kami sampaikan kepadamu. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan Bapa. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan Yesus. Dan bila sebentar Tuhan kamu siapkan hati kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau bersorak bagi nama-Mu Yesus. Sebab kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Saat ini juga kami nyatakan Tuhan bahwa kami siap menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Saya mau saudara-saudari kita bisa kasih lambaian yang terbaik buat kanan kiri kita, saudara-saudara kita di rumah. Tiba saatnya kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau angkat suara kita bagi Dia. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi kita mau angkat suara kita bagi Dia. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali sama-sama katakan, nyanyi bagi Dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau tetap semangat untuk bersorak-sorai bagi Dia. Sekali lagi kita mau nyatakan bahwa Dialah Tuhan yang benar. Katakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Tak akan ku ragu. Kau
batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, Kau keselamatanku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini. namun tanganmu Tuhan Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan Yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah bersorak-sorai bagi Tuhan. Saya persilakan kembali Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman-Nya. Sebab sekali kita mau sama-sama nyatakan bahwa firman-Mu berkata bahwa Engkau beserta dengan kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Saat ini hanya Engkau yang kami nantikan, sebab Engkaulah Yesus kami dan Engkaulah Raja kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama merenungkan akan kasih, akan berkat, akan anugerah yang Tuhan Yesus Kristus berikan dalam kehidupan kita. Kita kembali bersama-sama merenungkan akan kasih setianya, akan berkat yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama dalam nats Alkitab kita, dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari semua bangkit berdiri. Kita akan menghormati firman Tuhan dan membacanya bersama-sama. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, yang kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkati kami Bapa. Berikan kepada kami wahyu-Mu, berikan kepada kami rema-Mu, untuk mengerti akan firman yang kami baca ini. Berkati kami semua Bapa. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari belakangan ini kita diperdengarkan atau melihat bagaimana bencana alam terjadi di mana-mana. Bahkan duka terus-menerus hadir di awal tahun 2021 ini. Dari mulai kecelakaan Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu, banjir yang ada di Kalimantan, juga tanah longsor yang ada di Jawa Barat, bahkan di tempat-tempat lain, baik itu di Sumatera, di Sulawesi, semuanya mengalami bencana yang cukup mengerikan, yang sangat mengerikan. Bahkan korbannya pun juga sudah banyak. Belum lagi semuanya itu lepas pandemi COVID-19, semakin banyak korbannya. Bahkan sudah melewati batas angka yang luar biasa, setiap harinya sampai 14.000 yang positif. Setiap hari bahkan ribuan orang yang mengalami sakit ini. Walaupun ribuan orang juga yang sembuh. Dan banyak diperbincangkan tentang bagaimana vaksinasi ini efektif atau tidaknya. Tapi yang jelas vaksinasi tetap terus berjalan, Bapak Ibu saudara-saudari. Tentu di hati kita ada keraguan, ada kecemasan, ada kekhawatiran tentang kehidupan kita di dunia ini. Bahwa setiap hari kita mendengar tentang kabar duka, kabar yang tidak menyenangkan, kabar yang menakutkan. Kematian seolah-olah semakin dekat pada semakin banyak
setiap keadaan dan waktu manusia. Tapi percayalah bahwa Allah memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan sebagai umat yang percaya. Termasuk bagi kita yang tidak seharusnya takut akan kematian bila kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Pada pagi hari ini kita melihat nats yang luar biasa. Kamu tidak hidup dalam daging katanya, melainkan dalam roh. Ayat ini bukan hanya menghibur kita atau hanya slogan saja yang membuat kita gembira sementara. Tapi banyak orang yang percaya seringkali membaca ayat ini, bahkan seringkali di firman Tuhan dikhotbahkan oleh banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, lupa bagaimana keadaan kita, bagaimana status kita sebenarnya. Bahwa hidup di dalam dunia ini bagi orang yang percaya adalah hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam Roh Allah. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Mungkin bagi kita sepele, hal yang biasa-biasa saja. Oh, aku percaya kepada Kristus, otomatis Roh Allah ada di dalam hidup kita. Tetapi banyak di antara kita menyangkali kalau Roh Allah itu ada di dalam kita. Kenapa? Karena banyak orang justru yang tidak menyadari dan tidak mengenal siapa Roh Allah itu. Roh Allah yang sangat dekat dengan kita, yang kita sering sebut namanya, yaitu Kristus. Mengenal Kristus secara pribadi, mengenal Kristus bahwa dialah satu-satunya tubuh roh kita. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jelas dikatakan di sana bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, baik Roh Allah, bangunan Allah. Tapi kebanyakan kita tidak memahami apa itu tubuh yang dari bait Allah itu, bait Roh Kudus itu. Tubuh kita diciptakan sempurna oleh Bapa kita di sorga. Artinya Bapak Ibu, bagaimana kita memahami dan mengenal tubuh kita sendiri? Siapakah tubuh kita? Bagaimana keadaan tubuh kita? Kalau kita menyadari ayat ini, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 ini, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu, kita seharusnya percaya bahwa bila kita memiliki Roh Allah, tubuh kita otomatis menjadi bait Roh Kudus. Yang artinya juga kita harusnya lebih kuat, lebih hebat daripada apapun di dunia ini. Karena Anda dan saya memiliki Roh Kudus itu. Hidup dalam Roh Kudus, yang artinya kita mengenal Kristus secara pribadi, mengenal lebih dekat apa itu Roh Allah, mengenal lebih dekat apa itu Allah sebenarnya dalam hidup kita. Banyak diperbincangkan tentang kemanusiaan Allah di dalam Kristus. Ada yang mengatakan Kristus adalah manusia saja, Kristus hanya adalah orang biasa saja, dia bukanlah Allah. Tapi bagi orang yang percaya, Yesus Kristus Allah, dan dia juga manusia 100%. Tidak didapatkan oleh manusia lain, nabi lain, rasul lain Bapak Ibu. Tapi Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Banyak sekali bukti kalau Yesus Kristus itu adalah Allah Bapak Ibu. Dari nubuatan perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru yang mungkin orang di luar kekristenan tidak mengakui Alkitab. Tapi jelas tidak bisa dipungkiri sejarahnya Bapak Ibu. Bagaimana dia melakukan mukjizat pertama kali tercatat dalam buku sejarah agama lain bahkan. Ajaran agama lain bahkan. Mengubah air menjadi anggur. Membangkitkan orang mati. Memberi makan 5.000 orang. Berjalan di atas air. Menenangkan badai, angin topan, dan banyak mukjizat lain, menyembuhkan yang sakit, melakukan berbagai macam mukjizat dan berkuasa atas maut dan berkuasa atas kekuatan roh jahat. Itu membuktikan bahwa Yesus Kristus bukan hanya manusia, tapi juga Allah yang bisa menentukan, yang bisa membatasi, yang bisa menguasai seluruh kehidupan manusia. Mengenal Kristus
Itu hal yang terbaik yang harus dilakukan bagi orang-orang yang percaya, termasuk saya dan Bapak Ibu semuanya. Tapi bagaimanakah kita mengenal Kristus kalau kita tidak mau melakukan apapun yang diperintahkannya? Bagaimana kita mengenal Kristus kalau kita memberikan sisa waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Bukan yang utama. Padahal menjadi orang yang mengenal Kristus harus sebagian yang utama waktunya hanya untuk Tuhan. Bila Bapak, Ibu, saudara-saudara hari ini hanya meluangkan waktu berdoa pada sisa tenaga kita belum mengenal baik Kristus. Untuk mengenal baik secara Kristus dalam setiap tarik nafas kita, dalam setiap nafas kita, dalam setiap kehidupan nafas kita harus mengingat bahwa Kristus menjadi bagian dalam hidup kita. Mengenal, mengingat, dan mencari Tuhan. Itulah hal yang penting bagi yang dilakukan orang percaya saat ini. Dekat dengan Kristus, mengetahui Bapanya, agar tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa takut dengan wabah pandemi atau lagi bencana alam ini, kecelakaan di mana-mana. Tapi kita punya Kristus, punya Tuhan yang hebat, yang mengatur waktu, yang mengatur kehidupan kita, yang menjaga kita, yang melindungi saya dan saudara 24 jam seumur hidup kita. Kenalah Kristus, maka engkau akan hidup. Yang kedua, hidup dalam Roh Kudus, menyadari hak kepemilikan Kristus. Dikatakan pada 1 Korintus pasal 6 ayat 19 tadi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ayat 20, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 19 ya, dan ayat 20, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas. Dibayar lunas, Bapak Ibu. Berarti kita tidak layak dalam tanda petik untuk membanggakan diri siapa kita. Karena kita telah ditebus, dibayar lunas oleh Tuhan. Memuliakan Allah dengan tubuh kita harusnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah milik Allah. Sebagai tanda bukti kepemilikan hidup kita pun di dunia ini juga ada. Orang memiliki tanah harus punya akta tanah. Orang yang mengaku anak A, anak B, bapaknya atau ibunya harus punya akta kelahiran. Itu hak kepemilikan. Bahkan benda-benda, materi-materi yang lain pun juga ada surat-suratnya. Ada hukum-hukum tertentu yang mengaturnya. Kepemilikan yang sah sudah dibayar lunas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa kita hari ini dimiliki Tuhan. Berarti bila milik, Dia akan jaga. Dia mengasihi kita. Walaupun kita diizinkan Allah untuk pulang ke rumahnya, kita tidak usah khawatir. Karena kita kembali kepada tujuan yang jelas, yaitu rumah Bapa. Tapi bila hari ini Anda dan saya, saudara-saudari ada dan tetap hidup, melewati masa pandemi, melewati masa-masa susah bencana alam ini, kita diizinkan Tuhan untuk melihat karya yang lebih besar dalam hidup kita sebagai orang yang percaya di dunia ini. Karena kepemilikan itu penting, Bapak Ibu. Bersyukurlah Anda menjadi milik Kristus. Dan bersyukurlah bahwa Anda merasa dimiliki oleh Kristus dan memiliki Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu. Hidup dalam Roh Kudus, taat pada pimpinan Roh Kudus. Ini sulit. Masuk pada proses pelaksanaan firman Tuhan. Tidak mudah. Pada ayat yang ke-9 pasal 8 kitab Roma. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kita masih hidup dalam kedagingan, Bapak Ibu. Kita masih memiliki keinginan, nafsu, kemauan, dan yang lainnya. Kita masih sering merasa kurang dalam hidup ini. Tapi pada firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup
dalam roh, bukan dalam daging. Roh Kudus bukan artinya kita orang yang menjadi rohani tapi tidak lagi mengenal dunia ini. Roh Kudus memiliki berkat yang hidup dan terus-menerus dalam realita, kenyataan hidup. Dan kita takut dengan kenyataan hidup itu, Bapak Ibu. Walaupun ada di beberapa sebagian kita mungkin, aku tidak takut dengan apapun. Tapi bila hidup dalam daging, tetap rasa khawatir itu ada, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tidak punya rasa khawatir di dunia ini. Kalaupun ada 1 juta banding 1 kali, Bapak Ibu. Kita lupa bagaimana orang kalau khawatirnya, susahnya lebih banyak sekarang ini kan. Mungkin di antara kita yang tenang, damai, hanya 1 atau 2 orang saja. Yang lainnya tidak mungkin tidak. Ada rasa khawatir, Bapak Ibu. Kalau ditanya semua orang tidak memiliki masalah, paling hanya 1 atau 2 orang yang mengatakan tidak punya masalah. Banyak orang pasti mengatakan ada masalah. Kalau dikatakan hari ini orang tidak berkekurangan, paling hanya 1-2 orang yang merasakan dirinya kurang. Berarti bayangkan Bapak Ibu, banyak orang yang merasa berkurang, kekurangan, banyak orang yang tidak mencapai targetnya dalam hidup ini. Itu lebih banyak, Bapak Ibu. Hanya 1-2 orang yang merasa tenang. Ya kalau dibalik, kan lebih bagus, Bapak Ibu. Lebih banyak yang tenang, apalagi orang percaya. Tapi kenyataannya banyak justru orang percaya, lebih banyak yang khawatirnya, lebih banyak yang kurangnya, lebih banyak yang cemasnya. Dibandingkan yang tenangnya, dibandingkan memiliki damai sejahteranya. Bahkan hamba Tuhan sekalipun, mungkin kalau dikalkulasi tadi, jutaan orang yang khawatir, 1 yang tenang. Jutaan hamba Tuhan di dunia ini mungkin khawatir, bukan mungkin, pasti khawatir, cemas, karena ibadah dibatasi. Ya. Khawatir bagaimana pertumbuhan iman jemaat. Berpengaruh, Bapak Ibu. Ada jemaat yang mengatakan, bosan ikut online, pingin ke gereja. Ada yang ke gereja was-was dan khawatir. Wah, jangan-jangan ada Mbak Corona ikut. Takut. Karena lebih banyak orang yang khawatir dan cemas hari-hari ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak taat pada pimpinan Roh Kudus. Kita tidak menyadari itu. Kalau Roh Allah memimpin kita, proses yang kita jalani aman saja. Tidak ada masalah. Kalau Allah mengizinkan kita tetap hidup, Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya terkena corona, itu juga kehendak Tuhan. Bukan Allah tidak sayang. Bahkan kalau pulang ke rumah Bapa, kenapa harus khawatir? Karena yang memimpin hidup kita adalah Roh Kudus. Manusiawi memang, banyak orang hari ini khawatir dan cemas. Itu manusiawi. Karena masih hidup dalam kedagingan tadi. Di dalam kitab Roma pasal 8 tadi, kita hidup bukan dari daging. Hidup dalam daging kita, dalam kehawa nafsuan kita, dalam diri kita. Karena kebanyakan orang yang percaya bahkan masih berorientasi pada dirinya sendiri. Masih menuntut dirinya sendiri bahwa dirinya harus sukses, dirinya harus mencapai target. Padahal dalam kehidupan kita, apa Bapak Ibu? Melainkan katanya. Kita tidak hidup dalam daging saja, tapi dalam Roh Allah. Karena kita milik dari Allah itu sendiri, yang sudah dibayar lunas. Dibalik Bapak Ibu, harusnya banyak orang percaya, tenang, damai, sejahtera. Ya. Bukan 1 yang damai, yang sejahtera. Dibalik Bapak Ibu. Kalau orang lain cemas, khawatir, itu urusan mereka karena Tuhan mereka enggak pasti. Tapi bagi orang percaya, khawatir boleh tapi jangan terlalu larut. Kelamaan kalau orang Kristen itu takut, khawatir dan cemas, bawaannya lebay Bapak Ibu. Terlalu takut.
Apa-apa semuanya takut. Seperti Kristus tidak ada dalam hidup mereka. Pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah Allah memimpin hidupmu. Roh Kudus memimpin setiap proses hidupmu. Pada saat engkau bekerja, ada Roh Kudus yang menjagamu. Amin Bapak Ibu. Pada saat engkau studi di rumah, pada saat engkau beribadah di rumah, ada Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Pada waktu engkau mengalami musibah yang berat, bahkan yang teramat berat sekalipun dalam hidupmu, ada Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Boleh orang lain tidak percaya akan kuasa Tuhan, bahkan meragukan kuasa Tuhan, tapi engkau yang sudah menjadi milik Tuhan, hiduplah dalam Roh Kudus. Karena orang hidup dalam Roh Kudus, apapun proses hidup akan bisa dilewati dengan kemenangan bersama Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Engkau yang hari ini mengenal Kristus secara pribadi, engkau yang hari menyadari bahwa Allah memiliki hidupmu, engkau yang hari ini mau dipimpin oleh Roh Kudus, taat melewati proses yang Roh Kudus lakukan dalam hidupmu, ingatlah engkau tidak sendiri. Roh Kudus hadir di tempat ini, di dalam rumahmu, dalam tempat pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, dalam mencapai cita-citamu, bahkan dalam setiap orang yang kau cintai. Allah hadir dalam hidupmu. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dalam firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 25 berfirman, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Garis bawahi kata dipimpin, artinya taat kepada Roh Allah, taat pada prosesnya. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 25 ini menekankan hidup oleh Roh. Karena itu lebih baik karena kita dipimpin dan dijaga oleh Roh Allah. Belajarlah untuk taat, hidup dalam Roh Kudus dengan mengenal Dia dengan baik. Bukan hanya sepintas saja, bukan hanya sekadar mengagumi saja, tapi benar-benar mengenal Kristus, menyadari bahwa Dia yang memiliki kehidupan kita, berdaulat dalam hidup saya dan saudara. Taat pada proses Tuhan, jangan gentar dan takut pada proses kehidupan ini, karena jikalau Roh Allah memimpinmu, Dia yang akan menjaga hidupmu. Terima kasih Bapa, ajar kami hidup dalam Roh Kudus.
Karena kami tahu kasih dari sorga itu mengalir dalam hidup kami. Dengan iman kami percaya Roh-Mu akan selalu menjaga dan memberkati kami, mencukupkan semua keperluan kami, menjadi benteng hidup kami, menjadi pengharapan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Pulihkan sakit kami, pulihkan ekonomi keluarga kami, sandang pangan kami, pulihkan apapun jadi usaha tangan kami yang kami kerjakan. Berkati setiap pendidikan anak-anak kami, berkati masa depan kami, studi kami, pekerjaan kami. Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami sebagian besar orang-orang yang mengandalkan dan percaya padamu, yang memiliki kepastian dan sukacita. Jangan jadikan kami orang-orang Tuhan yang selalu berkeluh kesah. Jangan Bapa jauh dari hidup kami. Kami percaya Tuhan, banyak hal yang penuh dengan sesuatu yang celah telah kami lakukan. Banyak dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus itu menyucikan, melayakkan kami untuk menjadi milik-Mu. Karena Engkau telah menebus kami dari setiap dosa-dosa kami Tuhan. Engkau tidak membuat kami jauh daripada-Mu, bahkan Engkau dekat dengan kami. Engkau mendekatkan diri-Mu kepada kami Tuhan. Kami yang tidak layak ini Engkau tebus, Engkau selamatkan, Engkau ambil alih segala macam apapun menjadi kecurangan hidup kami, menjadi celah hidup kami, menjadi dosa hidup kami Tuhan. Engkau yang memikul beban itu, Engkau yang menebus hidup kami itu Bapa. Berkati kami semua Bapa. Kami percaya Engkau memberikan kepada iman kami yang kuat, iman kami yang terus percaya kepada menjaga kami Tuhan untuk tetap di dalam kuasa dan kedaulatan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Puji nama Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bersama-sama kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami datang dalam hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu atas kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Kamu bawa setiap pergumulan kami Tuhan. Kamu berdoa untuk setiap jemaat kami di tempat ini dengan segala pergumulan pribadi masing-masing. Kami bawa kepadamu Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Engkau yang akan senantiasa menyertai kami melewati itu semua. Kami juga mau bawa kesehatan kami Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang pelihara senantiasa. Berikan kami kekuatan, kesehatan agar dapat menjalani setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan juga mau berkati Tuhan ekonomi dari setiap keluarga-keluarga kami. Engkau berkati Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang curahkan berkat-Mu senantiasa atas kami. Kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan. Kami senantiasa berkecukupan dan kami dapat menjadi berkat pula bagi orang lain. Kiranya Tuhan juga mau berkati setiap pekerjaan kami Tuhan Yesus. Engkau biarlah Tuhan yang lancarkan senantiasa agar kami bisa menghasilkan buah-buah yang terbaik. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk negara, bangsa dan negara kami Indonesia. Kami ucapkan berkat mulai dari presiden, wakil, menteri dan jajaran pemerintahan lainnya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu saja. Biarlah melalui mereka Tuhan Yesus tercipta Tuhan kebijakan-kebijakan
kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, sebab Engkau tahu Tuhan Yesus saat ini begitu banyak bencana yang melanda di negeri kami ini yang mungkin kami tidak dapat sebut satu persatu, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata atas kami semua, atas Indonesia Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi setiap korban Tuhan Yesus, Engkau berikan sukacita lagi bagi yang ditinggalkan, dan kiranya Engkau mau penuhi lagi kebutuhan mereka Tuhan. Dan untuk setiap kota mereka kiranya Tuhan berkati agar segera pulih dan mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami di tempat ini, GPAI Philadelphia Bogor. Kami mau berdoa mulai dari gembala sidang, majelis jemaat hingga pelayannya Tuhan. Satukan hati kami senantiasa agar kami dapat bersekutu di tempat ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kau berkati setiap rencana-rencana kami ke depannya untuk pembangunan gereja ini Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menyediakan Tuhan berkat-Mu atas kami melalui dana maupun segala keperluannya, dan juga waktu yang tepat untuk kami dapat membangun gereja kami ini. Dan untuk persekutuan di tempat ini Tuhan, untuk bagi kaum wanita, kaum bapa, sekolah minggu Youth for Christ, kami percaya Tuhan Yesus Engkau tetap satukan hati kami, dan kami percaya Tuhan Engkau sediakan waktu untuk kami kembali dapat bersekutu beribadah Tuhan Yesus di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sakit dan dalam masa pemulihan Tuhan Yesus, untuk Tante Sulis, untuk ibunda dari Tante Yohana, dan juga untuk Ibu Eliana, adik dari Ibu Atit. Kami ucapkan berkat untuk mereka, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang pulihkan mereka, Engkau yang sembuhkan mereka melalui obat-obat yang mereka minum maupun dokter yang bekerja atas mereka. Kami percaya Engkau memberkati mereka, dan juga untuk keluarga mereka Tuhan Engkau sertai lebih lagi. Berikan mereka kesehatan, kekuatan agar dapat menyertai saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk saudara kami yang bekerja dalam bidang medis, untuk saudari Novita dan dokter Natasha. Kami ucapkan berkat buat mereka, berikan kesehatan, kekuatan mereka Tuhan Yesus dalam menjalani pekerjaan mereka. Jaga lindungi senantiasa mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit bahkan virus yang melanda mereka Tuhan Yesus. Biar mereka tetap kuat Tuhan dan dapat tetap menjadi berkat bagi orang lain. Kumpulkan lagi mereka Tuhan Yesus dengan saudara-saudaranya di rumah dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk kami, tim pelayanan Youth for Christ tempat ini. Karena Engkau mau tilik setiap kami Tuhan Yesus, Kau berkati kami dalam menjalani setiap aktivitas kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan agar kami dapat terus melayani-Mu. Kiranya Tuhan mau tambahkan lagi setiap talenta kami Tuhan Yesus, agar kami dapat terus memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan biarlah setiap melalui pelayanan kami Tuhan, hanya nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk new normal yang diterapkan di bangsa kami. Engkau tahu saat ini bangsa kami kembali Tuhan Yesus menerapkan PPKM. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan kebijakan di bangsa kami ini. Bila di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kebijakan ini dapat membawa dampak yang baik bagi negeri kami ini Tuhan Yesus. Biarlah kasus positif berangsur-angsur menurun Tuhan, dan bangsa kami semakin pulih lagi. Kami serahkan semua perkara ini dalam tangan-Mu Bapa, sebab kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan bangsa kami. Dan kami juga mau berdoa untuk kota Bogor tempat ini yang mungkin saat ini dalam zona merah Tuhan. Kami ucapkan berkat bila di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kota Bogor ini bisa kembali menjadi zona putih, dan segala aktivitasnya dapat kembali berjalan dengan lancar. Tuhan, inilah setiap doa dan harapan kami Tuhan Yesus. Kami percaya kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang mampu mendengar seruan dan doa kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya mau kembali ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita yakini diri kita bahwa kita menyembah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah gagal dalam menepati setiap janjinya bagi kita semua.
sekali lagi kita nyatakan, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini, tanggal 24 Januari 2021. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan penyertaan dari Roh Kudus serta persekutuan indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.